Ini spill nih ya buat kalian yang lagi nonton saat ini, kalian bisa tahu lebih dulu nih mungkin ya. Sebelumnya memang program-program kita yang kita adakan itu memang seperti ya program biasa. Kita hanya meneruskan tahun biasanya itu dari tahun lalu ya. Tapi misalkan di tahun ini itu banyak banget program-program baru yang itu memang inovatif dan di tahun-tahun lalu tuh nggak ada, dan ini baru di tahun ini. Gitu. Semuanya tuh semua bagian diriku tuh digerus, dari fisikku, dari mentalku, semuanya dikikis perlahan-lahan. Ada satu fitur dunia ini yang manfaatnya itu besar, tapi resikonya besar juga. Welcome to Talk Life. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Karin dari kelas 8 Dinia. Nama aku Nurani dari kelas 7 Alamanda. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu Ketua OSIS SMP Karakter, yaitu Zimam. Zimam boleh perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman semua, perkenalin aku Zimam sebagai Ketua OSIS di periode 2025-2026. Dan hari ini kebetulan banget aku diundang sama anggota OSIS ya dalam acara Talk Live, untuk diundang podcast ya tentang apa kita hari ini, mau bahas apa kita hari ini? Kegiatan OSIS selanjutnya. Kegiatan OSIS selanjutnya, oke. Jadi pertanyaan pertama ada apa? OSIS ini ada acara apa dalam waktu dekat? Oke, ini menarik nih. Terus untuk teman-teman semua ya yang lagi nonton saat ini, OSIS itu sebetulnya punya banyak banget acara-acara menarik yang bisa kalian ikuti semuanya. Acara-acaranya tuh mulai dari misalkan kayak acara yang berbasis lomba, kayak misalkan Cation itu singkatan dari karakter competition ya, atau perlombaan di sekolah karakter. Nah itu diadain oleh OSIS juga. Nah itu mungkin diadainnya tuh bakalan diadain tahun depan gitu. Dan untuk acara-acara resmi yang semua teman-teman semua itu ikut, kita punya acara-acara kayak permen misalkan. Nah permen itu nanti kegiatan pas perkenalan murid baru pas di MPLS tahun depan gitu. Oke, nah terus untuk misalkan kayak acara-acara kecil gitu ya, untuk acara-acara kecil kita tuh ada kayak acara seperti antologi. Nah, ini spill nih ya buat kalian yang lagi nonton saat ini, kalian bisa tahu lebih dulu nih mungkin ya. Antologi itu jadi program dimana kita tuh OSIS bakalan ngumpulin seluruh OSIS itu bakalan buka kayak sayembara gitu buat bikin cerpen. Nah nanti cerpen-cerpennya itu bakalan dikumpulin terus jadiin satu buku fisik sama buku non fisiknya, bagian file digital sama non digitalnya. Nah nanti buku ini tuh bakalan itu di perpus gitu. Nah jadi intinya program ini tuh mau nyari teman-teman semua yang mereka ini suka nulis cerita, mereka ini suka bikin cerita, suka nulis cerpen gitu ya, tapi mereka tuh nggak tahu ceritanya ini mau dikemanakan gitu. Nah akhirnya dibikinlah program antologi ini. Jadi siswa-siswa tuh bisa tahu karyanya mau dikasih kemana gitu. Nah itu untuk program-program kita selanjutnya. Rencananya sih antologi ini bakalan dimulai sejak nanti semester baru ya. Nah di semester baru nanti teman-teman semua boleh nih yang lagi nonton saat ini bersiap-siap gitu ya, udah siap nulis cerpen buat nanti dikirim ke program antologi OSIS gitu. Oke, menarik banget ini acara-acaranya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi boleh cerita nggak sih gebrakan apa yang sebelumnya belum ada di OSIS tahun ini? Gebrakan, wah ini seru. Banyak banget tau gebrakan yang terjadi di OSIS tahun ini. Terutama di perkembangan dari program-programnya. Kayak ambilnya contoh program Proker Talk Live ini. Tahun lalu nggak ada Talk Live di videoin seperti ini, ya kan? Iya. Talk Live itu cuman direkam dan di-upload di Spotify. Dan sekarang Talk Live sudah di-upload nggak cuma di Spotify doang, tapi di YouTube, ya kan? Rencananya kan. Nah, terus juga kita sudah mengevolusikan gitu ya, mengevolusikan proker-proker yang ada. Dan OSIS ini juga sudah memunculkan banyak program-program baru, proker-proker baru yang belum ada di tahun lalu. Kayak misalkan TJM, Tim Jaga Masjid. Tahun lalu nggak ada TJM gitu. Ini inovasi baru, sebuah gebrakan baru yang kita buat
berdasarkan dari situasi yang kita lihat saat ini gitu. Kita lihat situasi saat ini kok banyak ya siswa-siswa yang ketika lagi di masjid itu, kan masjid kan tempat umum ya, apalagi atau kan tempat umum, kok banyak yang dalam tanda kutip kurang mengikuti peraturan gitu. Nah, akhirnya kita sebagai OSIS, sebagai tangan kanan sekolah, kita buatlah sebuah program untuk memecahkan, untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, keluarlah itu program TJM seperti itu. Lalu juga program sebar, yang aku yakin teman-teman di sana juga ada beberapa yang ngasih barang-barangnya ke program sebar kan. Nah, program sebar atau sedekah barang itu juga inovasi baru, gebrakan baru, dimana kita ngasih wadah gitu untuk teman-teman yang punya barang tapi nggak kepake, barang itu cuma menemuin gudang doang, menemuin kamar teman-teman. Jadi bisa dikasih ke OSIS, dan OSIS bakalan mengirimkannya, bakal memberikannya ke panti-panti yang lebih membutuhkan barang tersebut gitu. Ini sebuah inovasi baru yang memang baru terjadi tahun ini. Berarti antologi itu juga tahun kemarin tuh belum ada? Ya betul, antologi itu juga program baru yang memang baru tahun ini gitu. Sebelum-sebelumnya memang program-program kita yang kita adakan itu memang seperti ya program biasa. Kita hanya meneruskan dari tahun biasanya itu dari tahun lalu ya. Tapi misalkan di tahun ini itu banyak banget program-program baru yang itu memang inovatif, dan di tahun-tahun lalu tuh nggak ada, dan ini baru di tahun ini gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih hal pertama kali pengen Kak Zimam lakuin setelah jadi ketua OSIS? Oh, oke. Menarik nih. Hal yang pertama pengen aku lakuin pas aku jadi ketua OSIS? Ya. Pas aku pertama kali jadi ketua OSIS, kan ketika aku jadi ketua OSIS itu kan aku dikumpulinnya di aula. Nah, terus ada pengumuman gitu kan, ada pengumuman siapa yang jadi ketua OSIS dengan pemilih terbanyak gitu kan. Nah, ketika sudah diumumin bahwa yang peringkat 1 adalah nomor 1 dengan sekian persen suara, yang memenangkan pemilihan raya tahun 2025 salah, Azimah Muraca Zulkifli. Nah, ketika aku lihat itu, rasanya hal pertama kali yang pengen aku lakukan adalah sujud syukur. Kayak aku tuh berterima kasih banget ke Allah, ke Tuhan. Aku tuh sudah capek-capek banget ketika aku menjalani pemilihan itu. Semuanya tuh semua bagian diriku tuh digerus, dari fisikku, dari mentalku, semuanya dikikis perlahan-lahan. Dan ketika aku berhasil, itu mengembangkan sebuah rasa syukur yang sangat dalam gitu dalam diriku. Dan ketika pertama kali aku melihat itu, beneran rasanya aku pengen banget langsung sujud syukur ke Tuhan. Terima kasih, aku semua kerja kerasku saat ini, semua jerih payahku dari awal aku berusaha itu akhirnya terbayarkan. Itu benar-benar situasi yang emosional banget sih, apalagi terutama untukku sendiri gitu. Itu sih. Pas pertama kali kamu tahu nih kamu jadi ketua nih, kamu itu punya beberapa hal yang pengen kamu tambahin di OSIS atau pengen kamu perbaikin gak sih? Sebetulnya OSIS itu sudah baik apa adanya. Bahkan aku berani bilang semua orang tuh sudah baik apa adanya. Semua orang kan diciptakan dengan hakikatnya masing-masing gitu. Maka aku rasa jika saat ini OSIS sudah menjalankan program dengan baik, aku rasa ya bahkan jika kita tidak menambahkan apapun di OSIS itu akan tetap baik-baik saja gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa zaman ikut berubah. Zaman berubah, maka kita juga harus ikut berubah, ya kan? Maka dari itu kita terus-menerus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kita terus-menerus melihat semua program, semua acara dari OSIS tahun-tahun sebelumnya, dan dari semua hal yang kita pelajari itu kita rangkum dan kita temukan solusinya, kita cari solusinya, dan ketika kita temukan solusinya, kita rangkum itu dan kita jadikan sebuah program yang akan dilaksanakan di OSIS selanjutnya gitu, di OSIS tahun ini gitu. Oke, jadi ada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat apa nih? Apa harapan buat OSIS ke depannya? Harapan buat OSIS ke depannya? Aduh, ini aku jadi kayak orang tua aja ya ngasih harapan ya. Harapan. Sebetulnya aku pernah dengar satu kata, ada satu quotes kayak gini. Ada satu fitur dunia ini
yang manfaatnya itu besar, tapi resikonya besar juga. Dan itu adalah berharap. Aku gak bilang berharap itu jelek, tapi aku berusaha untuk melihat OSIS lebih baik saja dari kemarin gitu. Cukup belajar dari hari yang lalu, hari yang sudah lewat. Kita belajar dan kita cari solusinya. Ketika kita sudah cari solusinya, maka kita pasang solusi itu di hari ini gitu. Sebetulnya simpel aja ketika kita mau lebih baik gitu ya ke depannya. Kalian cukup lihat kemarin kalian gimana, dan kalian cukup bilang aja, oh aku cukup lebih baik dari kemarin tuh. Wah, kalaupun misalkan kemarin kalian tuh biasa-biasa aja, tidak ada hal jelek yang menimpa kalian di hari kemarin, ya sudah, kalian tingkatin diri lagi agar kalian lebih baik dari hari kemarin gitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Dari semua proses yang kalian jalani itu dari hari per hari, itu ketika kalian sudah mencapai di puncak, kalian akan merasakan rasanya belajar dari hari kemarin. Bahkan diriku sendiri, aku sendiri juga aku nggak berharap apa-apa pada diriku sendiri. Aku hanya minta diriku untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Oke. Keren. Kita lanjut ke Pertanyaan terakhir. Ada nggak nih quotes yang sangat memotivasi Kazima? Selain yang tadi udah Iya. kamu sebutin. Selain tadi yang udah sebutin, betulnya ini quotes menarik. Ini quotes yang membantu aku gitu ya, yang menemani aku dari 0 sampai titik saat ini. Dan quotesnya bunyinya seperti ini: tertawalah, jangan diambil serius, karena kamu gak akan tahu nilai suatu momen sebelum ia menjadi kenang gitu. Dan quotes ini aku rasa ini benar-benar quotes yang membantuku gitu ya. Jadi ketika aku burn out, ketika aku sedang mentalku sedang dihabis-habisi sepenuhnya, aku ditemani oleh quotes ini, bahwa anggap aja semuanya, bawa aja semuanya santai gitu. Santai aja, jalanin aja prosesnya. Cukup lebih baik dari hari kemarin, jalanin saja prosesnya, santai aja. Dan yakin aja, apapun masalahnya, kalau dibawa santai ya nggak akan berasa apa-apa gitu, nggak akan susah karena kan dibawa santai gitu. Kita harus nikmatin setiap prosesnya ya. Betul sekali, seperti itu. Terima kasih Zimom udah bersedia hadir di Talk Sama-sama. Terima kasih udah dengerin Talk Live kali ini. Jangan lupa untuk dengerin Talk Live kita yang lain, ada di Spotify. Terus nanti tungguin juga Talk Live lain di YouTube juga. Sekian Talk Live hari ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Cut bagian sini, aku mau nanya, aku nggak perlu ngadep kamera kan? Enggak. Oke. Nah, cut lagi di bagian sini. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Jadi, Tanya aja, cepet banget kayaknya. oh enggak ding, salah. Cut ya guys. Selain yang tadi udah Iya. kamu sebutin. Welcome to Talk Live. Udah gini aja dong, gak usah naik-naik. Udah gini aja. Ulang.